Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sita. Hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran 3. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Teman-teman, pada pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi teks cerita. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, yaitu menghemat penggunaan pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu IPA. Ayo membaca. Bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, agar teman-teman lebih jelas mengenai proses pembuatan pensil, berikut Sita jelaskan prosesnya. Yang pertama, bubuk grafit dan tanah liat dirubah menjadi adonan grafit dan tanah liat. Adonan dibentuk menjadi isi pensil. Isi pensil dibakar selama 3 hari. Lalu, isi pensil tersebut dibalut dengan kayu dan dipotong. Lalu, setelah itu jadilah pensil. Nah, sudah jelas ya teman-teman proses pembuatan pensil. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan menghemat pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Satu batang pensil dibuat dari sumber daya grafit, tanah liat, dan kayu. Jika penggunaan pensil tidak dipatasi, ketiga sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Penambangan besar-besaran akan merusak lingkungan di sekitar tambang grafit dan tanah liat. Pohon-pohon di hutan akan terus ditebangi hingga habis untuk diambil kayunya. Akibatnya, keseimbangan alam akan terganggu. Teman-teman, kita harus menghemat penggunaan pensil agar tidak menghabiskan sumber daya alam. Berikut beberapa cara menghemat pensil
untuk kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, meraut pensil yang baru setelah pensil yang lama habis. Yang ketiga, menggunakan satu pensil saja untuk menulis atau menggambar. Yang keempat, tidak membuang pensil yang masih panjang karena termasuk pemborosan. Sudah jelas ya teman-teman cara menghemat pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Semoga teman-teman bisa melakukan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Mari kita teman-teman perhatikan tabel di bawah ini. Pekerjaan pengrajin kayu. Barang yang dihasilkan berupa kursi. Bahan asal benda dari kayu yang diambil dari batang pohon. Jenis sumber daya alam yang digunakan berupa tumbuhan. Selanjutnya yaitu pekerjaan peternak sapi. Barang yang dihasilkan berupa susu. Bahan asal benda dari sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu hewan. Pekerjaan selanjutnya penambang batu kapur. Barang yang dihasilkan bangunan rumah atau sekolah. Bahan asal benda berasal dari batu kapur atau gamping. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu bahan tambang. Pekerjaan selanjutnya yaitu petani. Barang yang dihasilkan berupa sayur. Bahan asal benda yaitu tanaman sayur. Jenis sumber daya alam yang digunakan berupa tumbuhan. Pekerjaan selanjutnya yaitu nelayan. Barang yang dihasilkan berupa sarden, ikan asin. Bahan asal benda yaitu ikan. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu hewan. Sudah jelas ya teman-teman? Teman-teman, berdasarkan tabel, jenis sumber daya alam yang kita manfaatkan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Batu kapur merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita harus menghemat penggunaannya agar sumber daya alam terjaga keberadaannya. Jika sumber daya alam terjaga, maka kebutuhan kita sehari-hari juga dapat terpenuhi. Berikut adalah contoh cara menghemat penggunaan sumber daya alam yang dapat kita lakukan. Cara menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah. Yang kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan untuk melestarikan pohon-pohon. Yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang keenam, tidak menyakiti hewan dan tidak merusak tumbuhan di sekitar. Yang ketujuh, tidak menyisakan susu, ikan asin, atau sarden yang sudah dibuat. Nah, teman-teman masih semangat ya? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Memberikan pendapat tentang isi teks cerita. Ayo menulis. Teman-teman, masih ingatkah kalian cerita tentang Bapak Weli, kepala sekolah teladan?
Bacalah kembali cerita tersebut. Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Mari perhatikan contoh dari Sita agar teman-teman lebih paham. Pendapat Sita tentang isi cerita Bapak Weli, Kepala Sekolah Teladan. Cerita Bapak Weli, Kepala Sekolah Teladan mengisahkan tekad Pak Weli untuk kemajuan muridnya. Beliau berusaha untuk membiayai Sudin mengikuti lomba membaca pidato. Menurut saya, tekad Pak Weli sebagai seorang kepala sekolah patut kita jadikan teladan. Pak Weli bersungguh-sungguh mendukung kemajuan muridnya. Beliau berusaha mencari ide supaya rencananya tercapai. Pak Weli sangat berharap muridnya bisa mendapatkan pengalaman berharga. Beliau mendukung bakat dan keterampilan yang dimiliki muridnya. Nah, itulah pendapat Sita tentang isi cerita Bapak Weli, Kepala Sekolah Teladan. Sekarang, bagaimana pendapat teman-teman mengenai isi cerita Bapak Weli, Kepala Sekolah Teladan? Silahkan teman-teman kerjakan di buku tugas teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.